وأرحمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat kekasih Allah, jamaah hari raya Idul Adha Mushola Al Hidayah Desa Batempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah Maha Besar. Hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang serba kekurangan, hamba yang butuh pertolongan Allah, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Idul Adha kali ini, tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah atau tanggal 17 Juni 2024 Masehi, izinkan khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul How to Create Our Children to be Ismail at Present. Artinya bagaimana membentuk anak-anak kita menjadi Ismail zaman now. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari Raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihissalam itu, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia maupun juga di akhirat. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur yang terpenting dalam keluarga yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihissalam
inilah kemudian lahir sosok Nabi dan Rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, saya kira hampir dari kita mengetahui bagaimana anak-anak remaja kita yang bergabung dalam geng-geng motor mulai berani melakukan tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut raya bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis, meminta-minta sambil mengisap lem dari balik bajunya yang lusuh dan kotor. Saya kira juga tahu hasil survei mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah ABG yang hamil di luar nikah yang trendy saat ini dikenal dengan nama MBA atau singkatan Married by Accident, terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Dan itu semua barulah segelintir masalah dalam problem anak-anak kita di masa kini. Wallahu musta'an. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang paling bertolak belakang, yaitu sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang melantarkan anak-anak kita. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anaknya dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Karena itu, di hari raya Idul Adha yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak belajar dari ayahanda para nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim alaihissalam belajar tentang betapa pentingnya nilai-nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihi salam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tuanya terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarganya, bukan sekedar memberi makanan, minuman, dan mencukupi kebutuhan anaknya. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak yang soleh seperti Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Artinya, sungguh telah ada untuk teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah Azza wa Jalla untuk Ibrahim alaihissalam tentu saja didapatkannya setelah ia berusaha sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.
Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua sudah berusaha untuk belajar dan berusaha menjadi orang tua yang soleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki dan urusan dunia lainnya? Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, jika ingin memiliki anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengabdikan doa-doa tersebut dalam Quran, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria, dan keluarga Imran. Rabbi habli minas solehin, Tuhanku karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Rabbi alni muqimis sholata wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Nabi Zakaria pun berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Keluarga Imran dalam hal ini istrinya berdoa dengan hal yang sama. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar dariku. Sungguh Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 35. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang saya sangat hormati, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh, tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa memintanya kepada Allah dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Mengapa kita harus benar-benar serius merancang, mempola, berdoa untuk kehadiran anak-anak kita yang soleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan itu, marilah kita renungkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata insanu qata anhu amalu illa min thalathati asya min sadaqatin jariyah aw ilmin tafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Artinya, apabila seorang insan meninggal dunia, akan terhapuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak-anak soleh yang berdoa untuknya. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa anak-anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak putus meski tubuh kita telah hancur berkalang-kalang. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh kelak akan menjadi
Hadirin wal hadirat jamaah musholah al-hidayah yang berbahagia. Namun jika kita merasa gagal setelah mengerahkan upaya dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan sosok anak soleh dalam rumah tangga kita, janganlah kita berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi putus asa seperti itu, kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam yang terus mengajak anaknya ikut bersamanya, meski kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirindukan surganya Allah, sebelum mengakhiri khutbah kali ini, khatib akan mengisahkan satu keluarga zaman now yang menginginkan putranya jadi ulama besar. Dari usia balita sampai usia 21 tahun berdoa terus menerus tiada henti. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kisah ini khatib suguhkan untuk renungan kita semua yang hadir di sini, betapa pentingnya akan sebuah doa dan kesabaran untuk anak-anak kita di kemudian hari. Ada sebuah keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak si mata wayangnya karena suaminya meninggal. Jadi semua kebutuhan rumah tangganya diurus oleh istrinya atau ibunya. Dari Arab sampai usia anak 21 tahun, ibunya selalu berdoa, ya Allah, jadikan anak saya menjadi ulama besar, terkenal dan memiliki sebuah pesantren yang besar dan megah. Pada usia 12 tahun dia keluar dari SD pada level kelas 5. Pada usia 14 tahun masuk penjara karena terlibat minum-minuman. Pada usia 17 tahun masuk penjara lagi karena terlibat pemakai dan pengedar narkoba. Dan yang terakhir, pada usia 19 tahun masuk penjara lagi karena ikut geng motor. Dari usia 19 tahun sampai 21 tahun, anak tersebut masuk sel bersama bapak kiai. Setelah selesai menjalani hukuman bersama bapak kiai selama 2 tahun, anak tersebut menikah sama putrinya kiai yang mengajarkan semua ilmu agama-agama di dalam satu sel, tembok, jeruji penjara. Singkat cerita, dia dengan pondok pesantren yang besar dan megah meninggal dunia, dan semua urusan pondok pesantrennya diurus dan dirawat oleh mantunya, sampai anak-anak keturunannya menjadi orang yang besar dan sukses semuanya. Amin. Dalam kisah ini putus asa atas perlakuan anak yang begitu nakal atau tidak mau diurus. Apa rumusnya kalau anak-anak yang sulit diatur kemudian susah dinasehati? Jawabannya adalah kita sebagai orang tua harus berdoa dan bersabar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirindukan surganya Allah, kesimpulan dari intisari khutbah kali ini, jika kita menginginkan anak soleh, tentu akan menjadi dambaan para orang tua dimanapun kita berada. Namun bisa dikatakan mudah atau sulit, tergantung kita sendiri mau bergerak ke sana atau tidak. Kita menanam khusus padi saja, yang terjadi rumput-rumput liar tumbuh di sana sini. Namun kalau kita menanam rumput, pasti tidak akan tumbuh padi yang ada di sana.
melaksanakan sholat 5 waktu plus sholat sunnahnya tanpa kecuali. Yang kedua, kita sebagai orang tua berdoa dan berdoa yang selalu dipanjatkan kepada Allah terus menerus tanpa mengenal Allah. Yang ketiga, carilah rezeki yang halal, rezeki yang halal bukan haram. Dan belajarlah berkurban seperti saat ini berupa kambing atau sapi. Jangan berhenti patungan berkurban walau sudah berkurban tahun-tahun sebelumnya. Karena jika kita berhenti telah putus dengan rahmat Allah, yang artinya berhenti, putus rezeki kita untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Jangan pelit berbagi kepada Allah yang Allah telah berikan rezeki pada kita. Masa buat beli kuota HP 100.000 per bulan, masa beli TV, beli motor, beli sepeda listrik, beli mobil, bangun rumah bisa. Yang keempat, jadilah orang tua yang seperti Nabi Ibrahim. Jangan malah jadi orang tua yang jargoni, artinya ngajarin tapi nggak lakonin. Nah, sana pergi ke masjid atau musola, tapi orang tuanya lihat TV, lihat HP, malah parahnya lagi mereka lagi minum dan berjudi. Yang kelima, syaratnya adalah sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya simpulkan dalam bahasa Inggris: come to Allah, talk to Allah, ask to Allah, give to Allah, be patient to Allah. Di penghujung khutbah kali ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa kita terhantarkan ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan ibadah kurban yang akan kita tunaikan hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wahdah, wa nasara wahdah, wa azza jundahu wa zamal azaba wahdah. La واعلموا أن الله أمركم بأمر
Engkau Maha mendengar apa yang kami mohonkan, Engkau Maha mengetahui apa yang kami minta, maka terimalah segala permohonan kami, ya Allah. Terimalah segala ibadah kami. Jika saat ini ada yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya, dalam mahligai rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, maka mohon kuatkanlah batinnya, mudahkanlah segala urusannya, dan hilangkanlah segala kesulitan-kesulitannya, ya Allah. Jika ada hamba-Mu yang banyak dililit hutang berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar, kami mohon berilah rezeki yang melimpah pada jamaah Mushola Al-Hidayah Desa Batembat yang hadir di sini pada khususnya, dan masyarakat Desa Batembat pada umumnya. Ya Fatah, Ya Rajab, Ya Ghani, Ya Mughni. Jika ada hamba-Mu yang belum bisa berangkat haji tahun ini, kami mohon mudahkanlah urusannya untuk pergi ke tanah suci, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Karim. Tolonglah saudara-saudara muslim kami yang sedang tertindas di berbagai penjuru dunia, khususnya Palestina, Suriah, Irak, Mesir, Mali, Somalia, Chechnya, Afghanistan, Al-Sunnah di Iran, Pakistan, Kashmir, Filipina, Myanmar, India, Thailand, dan di berbagai negara, Amerika, Rusia, dan China. Mereka siap saat menghadapi kejahatan dan kezaliman kaum kafir Yahudi, Nasrani, dan lain-lain, ya Allah. Sedangkan teladan kami hanya Muhammad Rasulullah SAW. Turunkan rahmat-Mu kepada saudara-saudara kami di sana. Kedudukan syahid kepada saudara-saudara yang menemui ajal dalam berjuang, yang menegakkan agama tauhid-Mu, dan anugerahkan kepada yang pahala yang besar bagi siapa yang kami mereka di jalan-Mu di atas muka bumi ini, dan himpunkanlah kami dan mereka bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Al-Firdaus Al-A'la, ya arhamar rahimin. Allahumma sur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma man nasaraddin wa man hadadaddin waj'al baladana Indonesia di badan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika biyah, ya hayyu ya qayyum, ya ayyuhalladzina amanu wa ila kulli syai' hada hulana, ya Allah, ya fa'alaik. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba'a wal fahsya wal munkar wal baghi wasyuh mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khasah min baladini muslimin amata ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la